Gue nggak apa-apa nggak sholat, yang penting gue baik. Gue nggak sholat aja nggak dapet apa-apa. Gue sholat gue juga nggak. masalah kelar pun karena gue yang menyelesaikan, bukan karena Allah. Jadi apa nih yang mau dibahas kali ini? Kemarin sempat ada pertanyaan kan tentang apa sholat. Gimana tuh? Berbuat baik sholat tapi tetap berbuat baik ya. Enggak. Gue emang nggak sholat, Ya, tapi gue yang penting nggak gue sholat. baik. Yang penting gue baik gitu. Dan gue fine aja menjalani kehidupan Itu ya. ini, nggak ada ujian, santai aja. Kalau berujian ya tetap bisa terlewati dengan santai, bahagia aja gitu walaupun nggak sholat. Hidupnya enak nggak? Kalau hidupnya enak ya istidroj. Iya. Tapi harus sholat lebih gitu. ke enak, ada yang enak, ada yang biasa aja gitu, Bu. Tapi ya memang Banyak Udah juga sih udah yang biasa aja nggak enak nggak sholat kayaknya. Kalau biasanya masih oke deh. Yang terpuruk hidupnya selalu susah. Banyak juga ya, nggak mau sholat. Banyak tapi nggak. Nih, kenapa nggak sholat? Mereka, ya, mereka Betul. punya pikiran. Gue sholat, gue nggak sholat aja nggak dapet apa-apa. Gue sholat juga iya. nggak dapet apa-apa gitu. Jadi ngapain gue capek? Karena dia ngerasanya emang semua apapun tergantung ikhtiar diri dia kan. Dia lebih memandang ikhtiar diri. Jadi ketika dia dapat rezeki atau dia hidup enak ya karena ikhtiar diri gue. Gue masalah kelar pun karena gue yang menyelesaikan, bukan karena Allah. Jadi apapun yang dipandang ya dirinya sendiri. Semua apapun ikhtiar dirinya sendiri. Sebenarnya kayak dia bilang, gue nggak apa-apa nggak sholat, yang penting gue baik lah. Sekarang kan yang maksudnya dia baik sama orang, harusnya yang dapetin kebaikan lo yang paling banyak itu adalah ya ke Allah lah gitu kan. Allah yang udah paling baik ke kita, nyiptain kita, ngasih kita rezeki segala macam, walaupun yang kita lihat itu adalah kasat mata karena hasil jerih payah kita, tapi padahal semuanya ya kehendak Allah yang ngasih gitu kan. Cuma ya lagi-lagi ya itu yang dipandangnya ikhtiar dirinya sendiri gitu. berarti kurang kesadaran juga ya kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih, kayak bisa kalau ternyata nggak bisa kalau nggak balik ke Allah gitu. Makanya itu Allah hadirkan segala macam ujian, kepentok, kejedot, nyusruk sampai berkali-kali ya, pola berulang. Karena apa ya? Karena kita kalau sekali doang tuh kadang gancil, ini mah gue juga bisa sendiri ngehandle Kemarin gitu. bisa kok kalau Nah, makin kita ngerasa bisa, makin Allah hajar lagi sampai mentok, sampai kayak nggak ada iya. tempat nih. Orang-orang ateis aja kadang kalau udah kepentok, udah sisi apa sih namanya, udah urgent mayday gitu, kadang kan mereka ngomongnya oh my god gitu kan, karena Betul, tetap ada Tuhan yang my di-mention God ya. gitu ya, padahal nggak tahu esensinya Tuhannya siapa, kayak gimana segala macam ya kan. Iya, kayak misalkan ada ini nih kejadian di daerah-daerah gempa. Terus kayak orang-orang di situ ya, WTS-nya keluar juga Allahu Akbar gitu. Maksudnya nyebut ya. Kita nggak tahu ya ibadah mereka kayak gimana, bisa jadi mereka ya emang sholat Islam segala macam, tapi kan ya kita taunya ya konotasinya negatif aja kalau kerjanya di situ gitu kan. Cuma ketika mereka terdesak, terhimpit ya, mereka akan bilangnya Allahu Akbar pas keluar dari rumahnya ada gempa gede gitu. Secara refleks gitu. Iya, karena betul, karena apa? Karena memang fitrahnya kita ini kenal Allah, karena pada saat masih di alam roh, kita ini pada saat masa penciptaan dulu masih belum brojol ke bumi ya, kita memang udah dipersaksikan siapa Allah, siapa Tuhanmu, kayak gimana nanti cuplikan hidup kita. Nanti si Kiki lahirnya di keluarga ABCD, lingkungannya begini, agamanya ini, suaminya ini, anaknya ini, takdirnya begini, nanti dia di suatu waktu umur berapa akan kejadian ini. Itu semua tuh udah kita iyain dan kita sanggupin, makanya kita lahir gitu. Tapi ketika ada yang nggak bisa sanggupin, ya mereka nggak akan lahir ke bumi, atau kalaupun lahir cuman bisa sampai sebulan, 6 bulan, setahun, berapa tahun, karena mereka memang dari awal perjanjiannya kayaknya saya nggak kuat deh ya Allah gitu. Jadi kita ini ya emang roh-roh. Iya, karena kan kita ada kok di Quran, emang kita kan emang dipersaksikan gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya pejuang sperm yang bertahan ini ya, karena kita udah bersaksi dan kita nyanggupin gitu. Karena kan emang perjanjiannya Allah akan bantuin kita. Cuma masalahnya kita yakin gak Allah bakal bantuin kita gitu kan. Kalau kita udah paham nih kenapa kita diciptain, kenapa Allah nyiptain kita banyak ujiannya segala macem, karena ya Allah Maha tahu, Allah Maha besar. Tapi untuk membuktikan gimana Allah Maha tahu dan Maha besar, Allah harus menciptakan manusia yang nggak tahu apa-apa. Allah masih menciptakan makhluk yang
turun ke bumi dalam keadaan lupa dan amnesia. Makanya di Al-Quran Allah bilang, ingatlah aku, ingatlah. Karena kita sejatinya tuh fitrahnya tahu, kenal Allah, exactly siapa yang nyiptain kita. Makanya orang ateis, orang-orang kayak WTS tadi ketika terhimpit segala macam, Allah Akbar gitu kan. Tetap. Karena ya emang fitrahnya tuh kita tahu siapa Tuhan kita. Iya. Kebayang nggak jadinya? Make sense kan? Hah? Di Jogja juga di rumah ibadah orang muslim ya. Gempa kan di Jogja dia ngomongnya Allah Akbar padahal di dalam rumah ibadahnya. Iya. Karena kebiasaan Gitu kali ya, ya. kayak, lah, kan Fitrahnya memang Biasa. tahu, kenal siapa Tuhan kita. Memang. Tapi maksudnya diucapkan oleh beda agama Beda ya. agama Gini, gitu. sepowerful itu Allah gitu. Kita Iya. nggak bisa kalau nggak ada Allah kan gitu. Iya. Nah, yang paling ini Bu gini, banyak juga jadi mungkin merasa Cahaya ilahi ini lagi menyusul. Insya Allah. Masya Allah banget nih. Jadi tiba-tiba. banyak juga ya maksudnya gini ya Bu, karena saking berkelimpahan harta gitu ya kan, hidupnya apa aja Ada ada provider. ya kan, semuanya beres gitu. Jadi ya kayaknya nggak butuh sholat deh gitu ya kan ya. Sholat itu kalau lagi mungkin Lebaran doang. iya enggak atau enggak lagi butuh baru deh gue berdoa deh baru deh gue sholat kayak gitu loh. Iya, sholat itu kan wajib ya Bu, muslim. iya betul. Tapi Bahkan kan orang bilang orang sholat kan kayak ih lu sholat Iya sih. Alim Itu banget. benar. Itu oh iya benar. ya. Itu kejadian. Orang jadi malu ya mau sholat ya, rajin karena dia digituin. dia mah anaknya ini banget apa namanya soleh Tode banget yang udah tobat gitu ya. Iya, Selalu dicengin lah ibaratnya. Kadang nggak nyangka Cie udah tobat makanya sholat gitu ya. iya enggak aku nggak mau lo kan alim misalnya gitu lalu nggak tahu aja gue iya anak alim banget sih loh gitu dia mah alim nih sholat mulu gitu Bu. Itu terus kenapa? Iya jadi kayak kok sholat bukan dijadikan bare minimum ya untuk kita ya memang kita kan orang muslim Muslim ya, sholat wajib. dong gitu ya kan ya Iya. itu baru sholat fardu ya sholat wajib gitu loh maksudnya Kayak mendengar kita sholat tahajud atau duha aja ada loh Bu yang aneh. Lu serius sampai ke sholat tahajud? Terus Ogut yang kenapa? Kok lu kaget sih kan lu Islam gitu ya? Kaget, aku Tapi kaget. enggaknya Kristiani atau apa beda? Muslim tadet gitu langsung muslim sesama muslim cuman gak nyangka gitu kayak lu kok sholat tahajud sih lu kok Ya, duha paham. sih gitu serius lu ngaji serius lu sampai kayak gitu Bu sampai kayak lah emang kenapa emang in this era itu seaneh itu ya buat sholat kayak Iya gitu ya, Bu. karena Kayak Rasulullah SAW kebanyakan bilang kayak gitu. nanti di akhir zaman emang Islam itu akan Jahit, datang dengan terasing dan akan kembali Iya dengan sih, terasing Kak. gitu Iya karena sih, iya memang sih, benar. kita melazimkan hal-hal yang batil gitu kan. Iya amin dan pelajarilah agamamu jadi kamu tahu bahwa ngaji, sholat, tahajud, duha, apapun itu sedekah, puasa ya itu memang the bare minimum yang tadi Suri bilang yang dilakukan oleh muslim. Ketika kita kaget ya berarti lo nggak setahu itu dengan agamamu gitu kan. Kadang kita ya kebanyakan di Indonesia ini sholat ya gerakan aja menggugurkan kewajiban tapi juga nggak pakai hati kan. Kenapa mesti diulang? Karena memang kan manusia itu butuh jeda kan. Jedanya itu apa ya? Sholat. Misalnya udah mumet pusing ya lo jeda dengan apa? Sholat. Makanya sholat itu kayak sebenarnya refreshment juga kan. Kenapa kita ini Siratal Mustaqim? Ya kita minta Allah untuk apa tunjukin jalan yang lurus yang dimana aku ada masalah ini ya Allah. Makanya kan kayak Ustaz Adi Hidayat juga bilang kan bahwa pilih apa namanya setelah Al-Fatihah tuh pilih suratnya yang sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita ada kesulitan di dalam usaha ya aku biasanya baca wal asar itu kan untuk ngelancarin waktunya, urusannya, semua usaha segala macam. Nih ya misalkan lagi ada gangguan setan ya baca Anas. Terus baca apa lagi yang buat apa? Pokoknya kita pelajarin Quran, pelajarin, hafalin surat-surat yang memang kita butuh gitu. Ya supaya apa? Supaya jadi penolong kita ketika kita sholat itu. Sebenarnya kita sholat kan mengadukan segala jenis kepayahan, kesusahan kita ke Allah kan. Minta petunjuk supaya Allah kasih petunjuk, mudahin semua gitu. Iya, jadi kita kerja nih ya, tapi kita kerja ngasih waktunya
jor-joran, tapi buat Allah kita malah Minim banget. sholat zuhur, Benar, sholatnya di benar, jam benar. 2, setengah 3 mundur gitu. dan Padahal cepet-cepet yang gitu ngasih kan kelancaran ya. kerjaan, adanya rezeki setiap hari, kita nggak pernah kurang makan itu kan Allah ya kan, nggak masalah itu gue juga gitu. Kita semua itu. Iya gitu. Kita pernah ada di fase itu semua. Iya. kan. Kenapa kita ada isoma dari kantor jam 12 teng ya memang harusnya Ya, sholat. kan, gitu. Emang kadang gue Tapi juga kita- kerjanya nanti jam 1, jam 2 Iya, betul. Ya memang intinya ya Menurut penelitian di Eropa juga emang ternyata manusia tuh emang butuh jeda untuk apa namanya dari tergantung dari Kemumetan ini ya jeda waktu di dunia itu gitu kan. Jadi ada bagian pagi, siang, sore, dan memang ternyata butuh 5 kali waktu jedanya itu karena ya pergantian jamnya itu juga gitu kan. Masya Maksudnya Allah ya. energinya semua sebenarnya Udah Allah tuh udah diatur banget iya ya udah kita atur tuh. udah diatur banget sih sebenarnya sama Allah, cuma kan kadang kita emang nggak peduli Nggak sadar. aja, nggak sadar aja kayak apa cuman gitu doang gitu, padahal itu emang penting banget buat kita gitu. Makanya aku pernah lihat tuh di Instagram kayak ada postingan ya kata-kata gitu bilang berbahagialah kalau kamu masih diberikan waktu rasa gelisah, masih diberikan rasa gelisah pada saat tidak sholat ataupun belum sholat gitu ya. Kalau udah Isya tuh mau tidur di kasur leye-leye tuh enak banget ya. Betul, teng ya Bu ya. kalau bisa secepatnya Waktu tuh sholat kayaknya biar panjang kita, ya. bisa lelenya lebih lama. Tapi kalau belum sholat tuh kayak tiba-tiba Gelisah, kok udah jam nggak segini enak. sih gitu ya. Bener kayak dikejar-kejar ya gitu. Makanya kita kayaknya makanya kita harus bersyukur sih pada intinya ya ketika kita nggak dikasih perasaan sama Allah untuk lebih peka ketika belum sholat nih. Kayaknya Iya. hati kan pasti suka gitu ya. Aduh gak enak Iya. banget nih. Aduh belum sholat nih. Sholat dulu ya misalnya mau lagi senyaman-nyamannya kita melakukan aktivitas ya. Iya. Ketika kita belum sholat itu pasti nggak enak banget sih rasanya. Itu bersyukur sih. Maksudnya kita masih punya perasaan begitu. Alhamdulillah banget. Iya, iya. Tapi Alhamdulillah. tamu kan juga ya alhamdulillah dipermudah gitu kayak tadi kita kan udah perjalanan jauh ya udah bisa kita kode bisa kita Iya, tes. itu dan rukso Allah namanya, mempermudah, rukso itu iya. kemudahan dari Allah. Alhamdulillah Islam semudah itu gitu. betul betul betul. Jadi Ada orang yang bingung jangan ini ya alasan nggak sholat Iya, gitu ya kan nggak ya. ada alasan sebenarnya buat ninggalin ya. Sampai yang agak lebih tersentuh tuh ngelihat kalimat yang pernah ada ya kayak quotes gitu ketika kita kebangun tahajud. Padahal kita nggak niatin nih, tapi kebangun di jam-jam tahajud Iya. itu Oh, sebenarnya Masya sinyal Allah. Allah Sign nih ya. buat Allah kangen ya. lu tuh kangen. Udah lu mendingan langsung cepet-cepet ambil wudhu gitu. Itu Dan tuh kayak dan iya. itu kan katanya orang yang terpilih ya Bu ya. Kata ulama, Katanya Allah bisawab. amin. Gitu kan. Kalau kata ulama, kalau mau ngelihat Allah ridho atau nggak sama kita, kita lihat kita dibangunin nggak tahajud, kita dibangunin nggak subuh, teng pas lagi azan atau sebelum azan gitu. Itu tanda Allah ridho sama kita. Tapi kalau kita bangunnya udah bablas-bablasan, ih gue habis salah apa ya sama Allah gitu. Iya, aku juga suka kayak gitu Ya kalau kan? kalau aku lagi kesiangan ya subuh gitu ya kan maksudnya aku malah kayak ngerasa gelap. Kenapa aku selalu ngerasa gelap kalau subuh aku kesiangan? Kayak gloomy ya. Iya, jadinya kayak gloomy Seharian gitu. kayak nggak enak Kenapa gitu ya ya. Allah aku bikin aku Salah lupa apa? kali ya, ada salah yang Lalai mana, kali iya, ya. gitu. Iya. Ini patokan aku dari situ. Kalau subuh aku kesiangan, aku kayak ini aja sih. Iya. Dan kayak seberapa cepat kita balik ke Allahnya. Misalkan kayak ada orang yang kayak cuma sejam, ada yang setahun, sorry sehari, seminggu, sebulan, setahun. Kalau makin Allah ridho sama kita, udah makin dekat ya kita makin cepet tuh cepet baliknya sadarnya. sadarnya, Kalau kita benar lagi ada banget. salah, kalau kita lagi ada apa gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ buat jadi parameter ya kan, patokan. Pokoknya gue udah makin jauh banget nih. Kalau gue kayak udah males-malesannya parah, seminggu, 2 minggu, sebulan gitu. Tapi kalau kayak masih yang dalam hitungan jam, ya berarti masih bersyukur lah kita gitu. Aku kalau udah kayak gitu ya Mbak suka mandi garam itu loh. Oh, iya, Garam iya. kasar buat ngilangin energi negatif aja. Seperti biasa ya air doa ya. Air doa. Air Iya, doa itu kembalinya kan ke situ, bener. Aku kenapa selalu bilang air doa bisa buat mandi, minum, makan, masak, ngepel segala macem. Kalau bisa misalkan mandi, nyuci, masak, sama apa ngepel pakai Ngepel, garam ya itu rumah. juga kan ngaruh juga ya. Maksudnya Iya, kayak ngilangin males. jadi kalau misalkan tentang sholat, kenapa aku nggak sholat? Yang penting aku baik sama semua
semua, ya justru Allah Tuhan kita yang lebih pantas untuk dapetin kebaikan dari kita. Justru untuk mendapatkan kebaikannya itu ya caranya apa ya, lo menghamba, ya lo sholat, ya lo surrender dengan kita sujud gitu. Jadi ya insya Allah apapun itu yang kita butuhkan, mau itu tentang pekerjaan, jodoh, anak, semua lancar. Tapi kalau kita nggak sholat segala macam dan kita ngelihatnya di hidup kita juga belum dapat apa yang standar orang-orang dapat, misalkan anak, jodoh atau kemudahan rezeki segala macam, ya berarti ya mungkin karena hubungan kamu sama Allah nggak mesra, nggak sholat gitu. Tapi kalau misalkan kamu semua lancar, mewah berlimpah, anak semua dapat semua segala macam, bisa jadi kalau kamu nggak sholat tandanya isi droj yang nantinya Allah udah siapin hukuman yang lebih besar lagi, nauzubillah min dzalik. Jadi kenapa sih mesti nunggu kejedot dulu baru sholat ya? Justru ya better dari sekarang nggak sih? Kenapa mesti nunggu nanti? Mesti nunggu kejedot, Kenapa jatuh, harus nyungsep terluka dulu? dulu Iya, gitu kenapa ya? sih terluka dulu? Gitu. dulu. Iya. Kadang iya gitu. Ya, kadang kayaknya mungkin intinya ketika udah ngerasa jauh dari Allah, cepet-cepet sadar, cepet-cepet aware lah gitu ya. Iya. Aduh, kok kayaknya udah jauh nih dari Allah nih, paksain. Kadang memang sesuatu yang itu tuh sesuatu yang mendekatkan diri ke agama itu memang harus dipaksakan nggak sih? Iya, Oh, kayak ya, kita tapi ngomongin ya tahajud kan benar. juga kita paksain Itu harus diri kan, dipaksain, gitu. nanti lama-lama Betul. lama-lama akan jadi kebiasaan, akan betul. ngerasa nggak nyaman kalau ditinggalin justru. Gitu sih. Tapi banyak yang ngomong sama aku, tapi Ki masalahnya kalau gue sholat, kalau gue nggak sholat nih, gue proyek tuh udah dor, proyek tuh dapat terus. Tapi kalau gue nggak sholat, kalau gue sholat justru gue nggak dapet. Jadi kalau gue nggak sholat, proyek lancar. Tapi kalau gue sholat, justru rezeki gue jadi seret gitu ya. Itu justru kan ujian dari Allah ya. Iya, benar. Karena kan Allah mau ngeliat nih kejujuran kita, kejujuran iman kita dengan kita sholat tobat tuh, kita serius nggak sih menghamba ke Allah, atau apa ketika kita mulai menghamba sholat dan tobat malah kita jadi seret, kita jadi menjauh gitu ya kan. Allah kan mau ngetes kejujurannya. Betul. Gitu sih. Mau Tapi lihat tulusnya kita gimana mau ya, ngeliat Bu? tulusnya. Nanti kalau misalkan kita tulus dan kita udah sabar di fase ujian ya, nanti selebihnya udah kenikmatan semua. Kenikmatan bukan berarti nggak ada ujian ya, cuma kalaupun ada ujian Allah bersamanya, jadi nggak begitu sulit gitu. Gitu guys. Semangat. Assalamualaikum. Salam.